Keesokan harinya, pelatihan dimulai kembali antara Cole melawan Kano. Cole belum bisa berkonsentrasi penuh karena masih memikirkan keluarganya di rumah. Cole dipukul dan dihajar oleh Kano. Cole terjatuh, dan terjatuh lagi. Sangat memalukan. Setelah selesai pelatihan, Cole melihat foto istri dan anaknya. Ketika Raiden datang, dia bercerita tentang dirinya, Cole. Raiden berkata bahwa Cole masih ada garis keturunan ninja terbaik di bumi, yaitu Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi dibunuh oleh orang yang sama yang sedang memburu Cole, yaitu Sub-Zero. Karena Cole menyerah dalam pelatihannya, maka dia dipulangkan ke keluarganya oleh Raiden dengan dibuatnya pintu perisai. Cole pun memasuki pintu perisai itu dan langsung tiba di depan rumah Cole. Sesampai di rumah, Cole disambut oleh istrinya tercinta. Di sisi lain, Sangsung dan pejuangnya telah merencanakan untuk menyerang kuil itu. Namun, Sangsung harus mencari cara bagaimana cara mematikan perisai petir Raiden. Pejuang Sangsung alias Kabel punya cara untuk mematikan perisai itu. Tapi dia harus bertemu dengan teman seperjuangannya, yaitu Kano. Akhirnya Kabal dan Kano bertemu berhadapan di antara perisai itu. Mereka bernegosiasi berapa besar bayaran untuk Kano setelah mematikan perisai itu. Di sisi lain, di rumah Cole terdengar suara aneh di sebuah gudang tak jauh dari rumah Cole. Perlahan Cole mendekati gudang itu, muncullah seperti asap hitam dari pintu gudang. Di kuil itu, akhirnya Kano percaya dengan besarnya pembayaran yang akan didapatkan setelah mematikan perisai itu. Kano berkhianat, mulailah dengan mata lasernya menghancurkan perisai itu dengan terpental jauh-jauh. Setelah perisai mati, muncullah asap hitam yang tak lain adalah Sangsung dan para pejuangnya. Kembali ke rumah Cole, muncullah Pangeran Goro dari sebuah gudang itu. Goro langsung menghampiri Cole dan dilempar jauh-jauh. Cole berlari masuk di gudang itu untuk mencari cara untuk melawan Goro. Tiba-tiba dari bilik dinding kayu Goro menyerang Cole. Di sisi lain, di kuil itu Sangsung memimpin pertarungan Outworld. Jenderal Rhino, Kabal, Milena, dan Kano melawan Liu Kang, Jack, dan Sonya. Terjadilah pertempuran hebat di sana. Kembali ke rumah Cole, Cole mendapat bogem mentah dari Goro dan terpental jauh-jauh. Cole dihajar habis-habisan oleh Goro. Sementara di kuil ada Jack melawan Rhino. Jack kewalahan saat melawan dia, karena kekuatan tak sebanding dan pergerakan tangan palsunya masih lemah. Terjadi juga pertarungan antara Liu Kang melawan Kabal. Saat Liu Kang menembakkan bola api dari tangannya, Kabal dengan secepat kilat menghindarinya. Diserang balik oleh Kabal, tiba-tiba Liu terpental jauh-jauh, dan si Jack dihajar habis-habisan oleh Rhino. Saat Sonya melawan Milena, Sonya tertusuk oleh senjata Milena, dan Kano pun melempar Sonya hampir jatuh ke dalam jurang. Di tempat yang sama, Kung Lao mencoba melawan Sangsung. Karena merasa bukan tandingannya, Sangsung memanggil Nitara untuk melawan Kung Lao. Nitara adalah perempuan siluman seperti kelelawar yang mempunyai kemampuan bisa terbang secepat kilat. Dengan konsentrasi penuh, akhirnya Kung Lao bisa menangkap Nitara. Saat terbang di atas tanah, Kung Lao menggunakan topi besinya untuk menabrakkan Nitara dengan topi besinya yang diletakkan di permukaan tanah. Karena topi besinya berputar dengan kencang, Nitara akhirnya mati terbelah menjadi dua. Sementara Cole hampir tewas oleh Goro. Istrinya pun membantu Cole dengan menyabitkan sebuah kampak ke tubuh Goro. Karena istrinya disakiti oleh Goro, Cole pun marah dan mendapatkan kekuatan yang tak terduga. Karena kurang konsentrasi, Cole masih kewalahan untuk menghadapi Goro. Di saat Cole tertekan, anaknya berteriak, "Tinju bawahmu!" Refleks Cole pun tepat sasaran di dagu Goro. Dibalas bogem mentah oleh Goro dan terpental jauh-jauh. Disinilah Cole berkonsentrasi penuh. Dan Cole bisa membunuh Goro dengan menusuk perutnya dan menancapkan senjatanya tepat di salah satu matanya. Di tempat lain, Jack mencoba untuk menolong Sonya yang tertimbun batu besar.
Jack mencoba dengan tangan palsunya mengangkatnya dan tak berhasil. Setelah Jack berkonsentrasi, Jack mendapatkan kekuatan dari tangannya dan berubah menjadi sempurna. Jack pun berhasil mengangkat batunya dan Sonya pun terkejut. Setelah itu, Lord Raiden bertemu dengan Shang-Tsung. Dan akhirnya Cole dipanggil ke kuil lagi oleh Raiden untuk bertarung. Saat Cole muncul, Shang-Tsung terkejut karena Cole sudah menemukan arkanya. Raiden mengatakan kepada Sub-Zero bahwa keturunan Hanzo Hasashi masih hidup. Saat Raiden mau membawa mereka ke alam lain, tiba-tiba Cole diserang oleh Sub-Zero. Muncullah Kung Lao membantu Cole dengan menghempaskan topi besinya kepada Sub-Zero. Tepat sasaran, Sub-Zero terpental jauh. Tak lama kemudian, Shang-Tsung menarik Kung Lao untuk menyedot jiwanya. Liu Kang mencoba untuk menyelamatkan Kung Lao, tapi ditahan oleh Cole dan pergi ke alam lain berkumpul dengan pejuang lainnya. Tapi naas, Kung Lao tak bisa diselamatkan setelah diambil jiwanya oleh Shang-Tsung. Setelah sampai ke alam Void, Raiden meminta maaf kepada Liu Kang karena tidak bisa membantu menyelamatkan Kung Lao. Karena bagi Raiden adalah pelanggaran bagi semua dewa jika dalam perang menolong antara alam satu dengan alam lainnya. Liu Kang pun merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Kung Lao. Tak lama kemudian, Raiden memberikan suatu bilah milik Hanzo Hasashi kepada Cole. Raiden meminta kepada Cole menggunakan saat bertarung agar roh Hanzo Hasashi bersamanya. Cole mengatakan kepada pejuang lainnya, pertempuran belum berakhir. Kita perlu bertarung dengan cerdas dan bisa menguasai pertarungan. Dengan cara Cole meminta Raiden untuk memisahkan mereka saat bertarung. Di sanalah mereka bertarung dengan caranya sendiri. Dibawalah mereka ke tempat yang berbeda-beda oleh Raiden. Di suatu tempat ada Jack melawan Jenderal Rhino di sebuah jembatan. Sementara buat Sonya Blade dibawa ke campnya sendiri untuk melawan Kano. Dan di sebuah tempat yang sama, Cole melawan Mileena dan Liu Kang melawan Kabal. Sebelum dibawa ke tempat yang berbeda, Cole meminta agar Sub-Zero bagian terakhir saat melawannya. Dia bisa dikalahkan jika kita melawan bersama sebagai tim. Dalam sebuah pertarungan, Jack berhasil mengalahkan Rhino dengan pukulan tangannya yang begitu cepat dan keras. Bertubi-tubi pukulan di kepala Rhino dan dihancurkan dengan kedua tangan supernya Jack. Sementara Sonya sedikit kewalahan melawan Kano karena begitu brutal sinar laser yang dikeluarkan dari matanya. Sonya berhasil merusak sinar laser pada mata Kano setelah dilempar dengan botol berisi alkohol tepat di matanya. Kano pun masih kuat dengan tubuhnya yang kekar. Maklum melawan cewek ya begitulah. Tapi Sonya mencoba melawan dengan kemampuan dan kelincahannya sebagai pasukan militer. Akhirnya Sonya bisa mengakhiri pertempuran ini dengan cara menusukkan sebilah besi di mata Kano. Di tempat lain, Liu Kang melawan Kabal. Liu Kang sempat kewalahan melawan Kabal. Liu Kang terkena goresan senjata Kabal di kedua tangannya. Liu Kang membalas dengan tendangan seribunya sampai Kabal terpental ke dalam lumpur. Tempat yang sama, Cole melawan Mileena. Beberapa saat kemudian, Liu mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, yaitu kekuatan api berbentuk naga untuk mengalahkan Kabal. Setelah dihempaskan, Kabal pun tewas. Sementara, Cole sedikit sulit mengalahkan Mileena. Sempat tertekan, namun tak lama kemudian Sonya muncul untuk membantu Cole. Saat Cole melemparkan Mileena, Sonya langsung menembakkan kekuatan laser berbentuk seperti gelang tangan tepat di jantung Mileena dan tewas seketika. Di tempat lain, di keluarga Cole, muncullah Sub-Zero dari balik pintu rumah Cole. Beberapa saat kemudian, Sub-Zero muncul di tempat di mana Cole berada. Sub-Zero memperlihatkan gelang anaknya kepada Cole. Cole tahu kalau keluarganya dalam bahaya. Ketika Sub-Zero pergi, Cole pun mengikutinya dan dibawa ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan es. Saat mau menghampiri istrinya, Cole dihadang dan dibanting oleh Sub-Zero. Pertarungan pun dimulai antara Cole melawan Sub-Zero. Karena perlawanan tak seimbang, Cole kewalahan untuk melawannya.
Cole mengeluarkan sebuah bilah milik Hanzo Hasashi untuk melawannya. Dengan pergerakan yang begitu cepat, bilah pun berhasil direbut oleh Sub-Zero. Saat Cole tertekan dengan Sub-Zero, datanglah Scorpion, Hanzo Hasashi, yang bangkit dari api neraka melemparkan senjatanya tepat mengenai tangan kanan Sub-Zero. Senjatanya adalah sebuah bilah yang dililitkan dengan tali rantai dan samurai. Karena bilah menusuk tangannya, Sub-Zero ditarik dan dilempar ke hadapannya. Pertarungan pun dimulai antara Scorpion melawan Sub-Zero. Dalam pertarungannya, Sub-Zero sempat tertusuk dengan bilah Scorpion. Berhenti sejenak, Scorpion membuka topengnya dan berkata kepada Sub-Zero, "Ingat wajah ini." Tak lama, pertarungan pun dimulai kembali. Scorpion menggunakan samurainya dan Sub-Zero membuat pedang dengan kekuatannya. Di tempat yang sama, Cole mencoba menyelamatkan keluarganya dengan pukulan tangannya. Dalam pertarungannya, Scorpion sempat tertusuk dan terlempar oleh Sub-Zero. Tak lama kemudian, Scorpion terus menyerang dengan samurai dan bilahnya. Secara bergantian, Sub-Zero pun kembali tertekan dan terlempar. Scorpion berdiam sejenak melihat dan membayangkan keluarga Cole yang membeku seperti yang terjadi pada keluarga Scorpion. Ketika Cole sedang mencoba menyelamatkan istrinya, tiba-tiba Sub-Zero menyerangnya. Cole dan Scorpion bersama-sama melawan Sub-Zero. Karena perlawanan tidak seimbang, Sub-Zero tertekan dan tersungkur. Sub-Zero terbangun kembali, menyerang Scorpion dan Cole. Scorpion terkena bekuan es sampai tidak bisa bergerak, sementara Cole bertarung dengan Sub-Zero. Cole berhasil menekan Sub-Zero dan menusuk bagian dadanya dengan senjatanya. Scorpion berhasil melepaskan tangannya dari bekuan es. Dan tiba-tiba tangan Scorpion mengeluarkan bola api dan dihentakkan ke permukaan es. Dan keluarga Cole bisa bernafas lagi dan selamat. Cole dan Scorpion bersatu kembali melawan Sub-Zero. Karena perlawanan jadi tak seimbang, Scorpion pun berhasil menusukkan bilahnya ke dada Sub-Zero. Setelah Sub-Zero tak berdaya, Scorpion bilang kepada Cole untuk menyerahkan Sub-Zero kepadanya. Cole pun pergi dan menghampiri keluarganya. Scorpion berkata kepada Sub-Zero, "Anda berharap saya terbakar di api neraka?" Scorpion masih berkata, "Tetapi sebaliknya, saya belajar mengendalikan mereka." Saat Sub-Zero mulai berdiri, Scorpion menyamburkan api dari mulutnya seperti ular naga. Sangat mengerikan. Sub-Zero hangus terbakar dan tewas seketika. Setelah membunuh Sub-Zero, Scorpion menghampiri Cole dan berkata, "Kamu telah membebaskanku. Jaga garis keturunanku." Selesai berbicara, Scorpion pun berubah menjadi api dan menghilang. Cole memeluk erat istri dan anaknya. Tiba-tiba Raiden datang bersama pejuang lainnya yang selamat. Raiden terkesan dengan cara Cole bertarung. Tak lama kemudian, Sangsung datang tanpa pejuangnya. Sangsung mengatakan bahwa pejuangnya yang mati akan selalu ada yang menggantikan mereka. Kematian pejuang Outworld hanyalah portal lain. Jasad pejuang Sangsung pun mulai lenyap satu persatu. Sangsung berkata, suatu saat nanti dia akan membawa pasukannya kembali. Mungkin karena banyak bicara, Lord Raiden langsung menurunkan kekuatan dewa petirnya kepada Sangsung. Dan Sangsung pun menghilang entah kemana. Akhirnya pejuang Aetherlamp menang. Sebelum berpisah, Raiden berpesan jangan pernah lengah, masih ada musuh yang dilawan. Dan mereka harus menemukan pejuang baru. Beberapa saat kemudian, di tempat pelatihan tinju bebas, Cole bertemu dengan seorang wasit. Cole mengatakan bahwa dia akan berhenti dengan karirnya. Cole untuk memutuskan untuk pergi ke Hollywood untuk mencari seseorang. Siapa dia? Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih, selamat beraktivitas.